Cek, bismillah. Cek, bismillah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Imam Nawawi Boarding School ya. Kemudian anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali ya di kajian dua pekanan ya, Ahad pagi terkait dengan kajian fikih muamalah maliyah. Nah, kita sudah lama libur ya, sejak anak-anak masuk kembali. Ini baru pertama kali kita adakan kajian lagi. Nah, kita sudah membahas beberapa poin di kitabul buyu', kitab jual beli dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Nah, terakhir kalau tidak salah ya, kita sampai bahas akad ijarah. Betul nggak anak-anak? Hah? Syirkah? Oh, syirkah udah. Ya, ini banyak sekali tanda soalnya. Kelupaan. Syirkah sudah. Ya, baik. Akad qard sudah atau belum? Qard. Utang. Udah, Pak? Ya? Oh, di awal. Iya. Qard didahulukan. Ya, baik. Berarti sekarang kita bahas mudharabah mirip ya. Mudharabah ya. Ya, baik, insyaallah kita akan bahas tentang akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata apa anak-anak yang belajar bahasa Arab? Doroba artinya apa? Mukul ya, mukul. Tapi kita di sini bahas mudharabah itu yang berkaitan dengan usaha. Nah, kenapa mukul itu? Apa kaitannya antara memukul dengan mudharabah, dengan usaha? Kira-kira apa kaitannya? Ya, kata mudharabah ma'khudatun minad darbi fil ardi. Ya, dari kata mudharabah ini diambil dari kata ad-darbi fil ardi, yakni mengelola bumi atau mengusahakan ya. Nah, di sini isyarah ini ada di dalam surat Al-Muzammil ya, ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ini orang-orang yang berjalan di muka bumi ya, ini artinya yadribuna fil ardi di sini ada wa huwa as-safaru lit tijarah. Jadi yadribuna fil ardi ini artinya adalah safar ya, ini melakukan perjalanan untuk dagang. Nah, itu maksudnya yadribuna, jadi bukan saling mukul ya, bukan memukul. Wa huwa safaru litijarah, ini perjalanan untuk melakukan bisnis atau melakukan perdagangan. Wa tusamma qiradun. Nah, ada nama lain dari mudharabah yaitu namanya qirad. Ya, qirad. Jadi nanti adik-adik kalau belajar
kitab fikih muamalah yang lain kadang ada bahasa namanya kirot ya, kirodon ya, itu artinya mudharabah. Ini sinonim dari kata mudharabah. Ya, mudharabah ini apa namanya? Jadi orang yang berjual beli itu dia berusaha ya, jual beli, untung rugi ya, tukar menukar tangan ya, makanya seperti orang pukul-pukulan ya. Jadi dia berusaha untuk mendapatkan keuntungan, berjual beli ya, terkadang untung terkadang rugi. Di sini menggunakan kosakata al-mudharabah. Terkadang disebut di beberapa kitab juga namanya kirot ya, kirodon. Nanti kalau ada jangan ketukar sama qard ya. Qard, kalau qard artinya utang, kalau kirot artinya mudharabah. Ya, kirot ada alifnya, itu artinya mudharabah. Apa itu secara definisi akad mudharabah? Ya, ini aqdun baina tarafain ala an yadfa'a ahaduhuma naqdan ilal akhar liyattajiru fihi waribhu bainahuma ala ma yattafiqani alaihi. Ini sebuah akad baina tarafain, antara kedua belah pihak, ala an yadfa'a ahaduhuma, ini di mana salah seorang di antara mereka menyerahkan atau membayar naqdan ya, uang tunai, ilal akhar, kepada pihak yang lain, liyat tajiro fihi, untuk digunakan berjual beli atau untuk digunakan berdagang ya. Waribhu bainahuma, adapun keuntungan dibagi kepada kedua belah pihak mereka ya, ala ma yattafiqani alaihi, sesuai dengan kesepakatan mereka. Nah, ini akad mudharabah. Jadi akad mudharabah itu apa anak-anak? Kerjasama ya, kerjasama. Nanti anak-anak belajar ya, kalau sudah SMA atau nanti kalau sudah balik ya. Ini udah pada balik belum? Udah. Mayoritas sudah balik. Yang belum balik siapa? Berapa orang yang belum balik? Jadi udah balik belum? Nggak tahu, belum. Ya, nanti kalau sudah balik ya, sudah balik itu udah boleh jual beli ya, sudah boleh jual beli, sudah boleh melakukan transaksi ya. Di antara syarat sah transaksi apa, masih ingat enggak? Ya, balik dan akil ya, berakal, balik, kemudian rasyid ya, rasyid, cakap. Cakap itu mengerti tentang jual beli ya, dia tahu hitung-hitungan, tahu berapa belanja, kembalian berapa. Di sini masih ada yang belum paham nggak, belanja berapa, kembalian berapa? Hah? Iya, saya dulu waktu SD ingat ada teman-teman yang seperti itu. Dia kalau beli nggak ngerti berapa dapat kembalian berapa. Nah, ada yang sampai dewasa seperti itu. Nah, itu yang seperti itu tidak boleh melakukan transaksi jual beli karena tidak cakap ya. Nah, nanti kalau sudah dewasa ya, sudah balik, sudah SMA atau lulus SMA ya, anak-anak ingin berusaha ya. Nah, ini tidak harus memiliki modal ya, tidak harus memiliki modal. Nah, bisa menggunakan akad mudharabah. Ini akad mudharabah itu kerjasama antara dua pihak, yang satu modal duit, yang satu modal kerja ya, yang satu modal duit, yang satu modal kerja. Nah, akad mudharabah ini sebetulnya sekarang sudah sulit ya, karena sekarang banyak orang maunya nggak mau investasi. Kenapa nggak mau investasi? Nggak mau usaha, takut ya. Orang-orang takut berinvestasi. Apa yang menyebabkan orang-orang takut berinvestasi zaman sekarang? Ya? Takut apa? Kena tipu. Iya, takut kena tipu. Iya, memang akad mudharabah ini termasuk kategori akad amanah ya, akad amanah. Maka mitra mudharabah itu harus
betul-betul orang yang amanah. Nah, maka di dalam akad mudharabah sebetulnya dibolehkan adanya jaminan. Ya, dibolehkan adanya jaminan. Jaminan yang dimaksud bukan jaminan atas kembalinya modal, bukan. Tapi jaminan atas ketidakamaнаhan si mudharib. Nah, itu. Jadi ada dua jaminan. Ada jaminan atas kembalinya modal. Nah, ini haram, ya, jaminan yang ini haram. Nggak boleh ada jaminan atas kembalinya modal. Yang kedua, jaminan atas ketidakamaнаhan si mudharib. Nah, jaminan yang seperti ini dibolehkan. Nah, contoh, si A investor, si B ini adalah mudharib, ya, pelaksana usaha. Nah, si B karena dia mungkin kurang pandai mengelola bisnis, dia baru belajar dagang lah, baru belajar dagang. Ternyata dia salah mengambil keputusan, salah jualan, akhirnya rugi. Nah, apakah si A ini, si investor ini berhak meminta ganti rugi semua modal? Karena ini kerugian kesalahan si B. Dia tidak pandai mengelola, salah mengambil kebijakan. Apakah si A berhak menuntut ganti rugi? Tidak boleh. Ya? Kan di dalam akad mudharabah investor boleh meminta ganti rugi kalau ada kelalaian dari si pengelola. Nah, kriteria kelalaian itu seperti apa? Apakah seperti tadi, salah mengambil keputusan atau tidak pandai jualan akhirnya rugi? Seperti itu boleh dituntut nggak? Nggak boleh. Kemudian yang boleh apa? Yang boleh ketika terjadi, ya, penipuan. Iya, betul, masya Allah. Di sini sudah pada paham, ya, masya Allah. Di tempat lain nggak gini loh jawabannya. Iya. Di sini alhamdulillah satu suara. Saya kalau ngajar di tempat lain, saya kasih case seperti itu, banyakan jawabannya, oh itu bisa minta ganti rugi. Wah, ini pantesan banyak yang ini, ya, banyak yang masih melakukan riba, ya, melakukan riba. Nah, jadi kelalaian yang berhak diminta ganti rugi oleh si investor ketika terjadi ketidakamaнаhan. Ketidakamaнаhan, misalnya duit yang seharusnya disuruh buat dagang malah dia pakai buat keperluan pribadi, atau ternyata dia punya bisnis sampingan yang lain, ya, dia alirkan sebagian duit modal itu ke bisnis yang lain supaya nyari uang berlebih gitu, ya, di proyek lain. Nah, ini namanya tidak amanah, maka si investor berhak meminta ganti rugi atas semua uang yang telah diberikan. Ya, ini akad mudharabah termasuk akad amanah, ya, akad amanah. Maksudnya akad amanah ketika terjadi kerugian, maka si mudharib, ya, mudharib itu adalah si orang yang kerja, ya, anak-anak, ya. Mudharib adalah orang yang kerja, dikasih duit. Mau nggak dikasih duit? Mau. Tapi disuruh kerja. Ya, dikasih duit, disuruh kerja, dan nanti untungnya dibagi hasil. Ya. Nah, kemudian dasar disyariatkannya akad mudharabah. Ya, akad mudharabah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, nomor 2289. Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasun fihinnal barakah al-bai'u ila ajalin wal muqaradah wa khaltul bur wasyair lil baiti la lil bai'. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang mengandung keberkahan. Yang pertama, jual beli secara tempo. Yang kedua, muqaradah, ya, muqaradah itu dari kata qirat, ya, tadi artinya ini adalah mudharabah. Nah, ini yang tadi saya katakan. Terkadang kosakata mudharabah dibahasakan dengan qirat atau muqaradah. Kemudian yang ketiga, dan mencampur gandum dengan bur, ya, untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Nah, ini dasar isyarat, ya, adanya akad mudharabah.
Kemudian yang tadi surat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 20 ya. Tadi sudah kita bacakan. Wa akharun yadribuna fil ardi. Ini ada kata yadribuna ya. Mudharabah yakni as-safaru lit-tijarah. Itu melakukan perjalanan untuk berbisnis atau berjualan. Kemudian hadis lain ya, asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib yakni pengelola usaha agar tidak menyeberang lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika mudharib melakukan hal tersebut, maka ia sebagai penjamin ya, artinya harus ganti rugi jika terjadi resiko. Kemudian persyaratan yang diajukan oleh Abbas disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau membenarkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra. Ya, nah hadis ini bercerita lebih spesifik lagi, yaitu tentang akad mudharabah muqayyadah ya, yakni mudharabah terikat. Ya, ini ada S dan K berlaku. Saya kasih kamu modal tapi dengan syarat ya, tidak boleh melakukan ini dan itu, kemudian tidak boleh berjualan ini dan itu ya. Nah, kalau hal ini dilanggar ya, maka si pelaksana usaha harus menjamin. Maksudnya menjamin mengganti rugi ya, karena sudah keluar dari persyaratan yang diajukan. Nah, ini tentang mudharabah muqayyadah. Yang kemudian jenis-jenis mudharabah ya, jenis-jenis mudharabah. Mudharabah ada beberapa pengelompokan. Yang pertama berdasarkan jumlah pihak yang berakad ya. Yang pertama pengelompokan berdasarkan jumlah pihak yang berakad. Nah, itu ada dua ya. Yang pertama mudharabah fardiyah ya, mudharabah perorangan. Nah, mudharabah ini terdiri dari satu mudharib dan satu sahibul mal. Sahibul mal itu investor, orang yang punya duit ya, investor, orang yang ngasih duit. Kemudian mudharib adalah apa tadi, orang yang bekerja atau berdagang. Nah, jadi mudharabah itu sekali lagi anak-anak, nih anak-anak biar paham ya. Ada dua orang, satu bisa kerja, satu punya uang. Yang satu punya uang tapi nggak bisa kerja. Yang satu bisa kerja tapi nggak punya uang. Nah, maka harus kerjasama, ya nggak? Nah, teman-teman kan semua begitu juga. Ada yang punya ini, ada yang punya itu, ada yang bisa ngerjain apa, ada yang nggak bisa, kerjasama. Ya, kerjasama untuk mendapatkan maslahat dan keuntungan. Nah, di dalam muamalah juga ada yang namanya akad mudharabah. Ini akad kerjasama antara orang yang punya duit dengan orang yang nggak punya duit tapi bisa kerja. Nah, jadi dia kerjasama buat menghasilkan uang. Nah, mudharabah fardiyah ini, mudharabah perorangan ini yang biasa dilakukan oleh masyarakat ya. Nah, adapun mudharabah jenis yang kedua berdasarkan jumlah pihak yang berakad, yaitu mudharabah mushtarakah. Ya, mudharabah mushtarakah. Jadi mudharabah yang terdiri dari banyak pihak mudharib dan sahibul mal. Nah, contohnya apa? Ini siapa ini? Ibrahim ya? Hah? Tidur. Ya, ngantuk, begadang. Begadang enggak. Ya, mudharabah apa tadi? Mushtarakah atau bahasa kitanya mudharabah keroyokan, Pak ya. Mudharabah keroyokan. Contoh yang paling sering Bapak-bapak temui itu apa itu mudharabah keroyokan? Hah? Apa? CV. CV bisa, tapi jarang, ya jarang. Yang paling sering pasti Bapak punya semua ini. Hah? PT bisa keroyokan, bisa enggak? Yang paling simpel, yang tiap hari kadang Bapak-bapak pasti punya itu rekeningnya, ya. Mudharabah yang ada di koperasi atau perbankan ya, mudharabah yang ada di koperasi dan di perbankan.
Nah, kalau emangnya rata-rata buka rekening wadiah apa mudorobah? Apa konvensional? Masih ada yang punya rekening konvensional? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Ini aib ini ya. Saya harus sering-sering tahzir. Ya, mentahzir orang yang sudah ngaji tapi masih pakai rekening konvensional. Ini harus kita tahzir Bapak sekalian. Ya, karena mereka itulah bank riba masih bisa beroperasi. Mereka lah para investor bank riba. Ya. Yang modalin siapa bank riba? Emang pemerintah? Enggak, ya. Bank konvensional bank riba yang modalin siapa? Antum semua yang masih punya rekening bank konven, ya. Yang masih punya rekening bank konven itulah para pemodal investor bank riba. Karena duit yang ditabungkan itu langsung diolah menjadi produk riba, ya. Jadi bank konven itu dapat dana dari dana-dana kaum muslimin. Ini nauzubillah ya. Ini sebuah ironi yang sangat miris sekali ya. Bahwasanya operasional riba di Indonesia ini yang terbesar didanai oleh 92-95% kaum muslimin, dana kaum muslimin. Ya Allah. Iya. Nggak nyangka saya. Kaum muslimin. Jadi market share bank syariah itu cuma 5-8%. Jadi 92%-nya itu dari 200 juta muslim itu masih pakai rekening bank konven. Saya nggak ngerti itu apa yang ada di pikiran kaum muslimin ya. Apalagi yang orang-orang yang udah ngaji. Apa yang ada di pikiran mereka ketika masih menggunakan rekening bank konvensional. Kecuali darurat. Kalau darurat kita tidak bicarakan ya. Yang dimasukkan darurat dia nggak ada pilihan seperti penggajian di kantor pakai rekening bank konven atau dia sering ke luar negeri ya. Di luar negeri bisnisnya nggak ada bank syariah misalnya, nggak ada bank koresponden ya harus pakai bank konven. Nah itu beda hal ya. Yang saya bicarakan adalah yang dia tidak dipaksa untuk menggunakan rekening konven, artinya tidak bukan penggajian dengan rekening itu, dan cabang bank syariah juga banyak sekitar rumahnya, tapi masih pakai rekening bank konven. Ini harus kita tahzir terus menerus ya, karena mereka lah bank konvensional masih terus bisa memproduksi riba ya. Nah ini menentang fatwa para ulama ya di dunia. Ya, di Indonesia menentang fatwa DSN MUI ya, nomor 1 tahun 2004 tentang haramnya bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional karena itu merupakan riba. Dan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan at-ta'min fil bunuk ribawiyah muharram walau lam ya'khudh faidah. Menyimpan duit di bank konven itu haram meskipun bunganya tidak diambil. Nah, ini saya nggak tahu nih teman-teman yang masih punya rekening bank konven mengambil fatwa siapa ini. Saya nggak tahu. Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid juga mengatakan hal yang serupa ya. Al-aida fil bunuk ribawiyah muharram ya, siwankan nabi faidah wa biduni faidah. Nyimpan duit di bank konven itu haram baik dengan bunga atau tidak dengan bunga ya. Lima fidzalika min i'anatiha alal ismi wal udwan. Karena itu bentuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa ya. Jadi kaum muslimin yang nyimpan dananya di bank konven itu sama dengan memberikan modal ya secara langsung kepada bank konven untuk melakukan riba. Nah ini orang-orang ngasih duit ke bank cuma-cuma. Giliran kita mau usaha butuh duit dari bank susah nggak? Susah. Yang dapat rata-rata siapa? Ya mereka sendiri yang matanya tajam-tajam ya. Iya mereka sendiri yang dapat ujung-ujungnya. Padahal duitnya pakai duit rakyat jelata ya, duit rakyat disuruh nabung di bank konven, diiming-imingi mobil apa itu, padahal nggak ada itu ya, tahapan segala macam. Yang menikmati modalnya siapa? Para pengusaha yang bermata tajam ya. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti ya. Udah riba lagi, yang dapat untungnya bukan orang Islam juga lagi kan, kebanyakan mereka juga. Nah ini jadi mudaratnya besar sekali punya rekening bank konven. Maka saya sarankan di kajian-kajian saya tahzir terus menerus ya jamaah yang masih punya rekening perbankan konvensional seperti itu. Nah tadi sampai di mana nih? Gara-gara ini jadi lupa saya.
Ya? Musyarakah? Oh iya betul. Contoh musyarakah, ya. Nah tadi contoh mudharabah musyarakah ya. Mudharabah musyarakah itu ini paling banyak digunakan oleh akad-akad tabungan perbankan syariah. Ya, kalau di perbankan syariah itu ada akad, biasanya disodorkan akad apa? Wadiah, ya. Nanti kita bahas juga akad wadiah, insyaallah sekalian dengan mudharabah. Wadiah, iya akad wadiah. Nah ini ada akad mudharabah. Apa beda antara akad wadiah dengan akad mudharabah yang ada di bank? Yang ada di bank, bedanya gimana? Pengalaman bapak-bapak? Nggak dapat? Ada biaya nggak nyimpennya? Ada. Sekarang ada ya? Dulu nggak ada. Iya. Nah kalau yang mudharabah dapat bunga nggak? Ada yang punya rekening mudharabah? Bagi hasil bunga, ya sama aja pak ya. Ya namanya pokoknya return lah ya. Mau namanya bunga, mau namanya bagi hasil, mau namanya ya bunga itu kan sebetulnya itu sesuatu yang indah ya. Bunga itu sesuatu yang indah, sebuah yang nama yang harum ya nggak. Dengar bunga berarti harum, indah, padahal haram ya. Yang seharusnya harum padahal haram, bunga. Nah di dalam akad mudharabah ada bagi hasil. Nah mudharabah di perbankan itu yang selaku investornya siapa berarti? Masyarakat ya, nasabah. Nah nasabahnya ada satu atau ada banyak? Banyak. Nah ini yang dimaksud dengan mudharabah musyarakah. Jadi investornya keroyokan ya, investornya keroyokan. Kemudian pelaku usahanya siapa? Kalau di bank, pelaku usahanya siapa? Hah? Yang nerima duitnya siapa? Buat usaha? Bisa si banknya sendiri atau bisa dioper lagi ke pihak yang membutuhkan duit, ya enggak? Nah, kalau di bank itu ada tambahan namanya mudharabah musyarakah ya. Juga yang dinamakan terkadang mudharabah musyarakah di bank syariah dinamakan juga two tier mudharabah. Two tier tulisannya two tier, bener nggak saya spellingnya? Bacanya tier kan kayak ban ya. Nggak, kalau tulisannya tier itu bacanya gimana pak? Tier betul ya? Ya itu tier mudharabah. Jadi mudharabah bertingkat. Mudharabah bertingkat. Nah, jadi nasabah ya. Nasabah naruh duit di bank. Nasabah sebagai investor, bank sebagai siapa? Dalam akad mudharabah bank sebagai mudharib ya, bank sebagai mudharib. Ternyata bank tidak mengelola sendiri, dioper lagi kepada si nasabah yang butuh pembiayaan usaha. Nah, boleh nggak seperti itu? Hah? Boleh ya, boleh. Itu yang dinamakan dengan mudharabah bertingkat ya, mudharabah bertingkat atau two tier mudharabah. Nah, di sini kita sedang menjelaskan jenis-jenis mudharabah. Nah, mudharabah di perbankan itu juga masuk ke dalam kategori yang kedua. Ya, kategori yang kedua. Mana ini? Nah, yaitu mudharabah berdasarkan kewenangan mudharib. Kewenangan si pelaku usaha. Dibagi dua mudharabah jenis ini, yaitu yang pertama mudharabah mutlaqah, yang kedua mudharabah muqayyadah. Nah, mudharabah mutlaqah itu di mana sahibul mal ya, atau investor menyerahkan dana mudharabah kepada mudharib untuk dikelola dalam usaha yang halal tanpa terikat waktu, tempat atau jenis usaha yang dilakukan. Nah, inilah mudharabah di perbankan juga seperti itu. Jadi mudharabah di perbankan itu termasuk dua kategori mudharabah, yaitu mudharabah musyarakah dan mudharabah mutlaqah. Ya, di mana nasabah tidak peduli bank mau kelola dana ini mau dipakai di usaha apapun ya, yang penting menghasilkan keuntungan. Mau dikelola sendiri atau dioper ke pihak lain itu tidak ada masalah ya. Nah, ini dinamakan dengan mudharabah mutlaqah, ya mutlaqah.
Nah, misalnya Bapak juga dapat amanah dana mudharabah nih. Misalnya dari orang pensiunan atau dari teman atau dari bos ya, dikasih dana mudharabah dan Bapak nggak punya waktu. Bapak ambil orang lain ya untuk mengelola usaha. Itu boleh atau tidak? Boleh. Sama nggak sama perbankan? Sama. Nah, itu ya. Jadi kita penerima dana mudharabah tidak harus mengerjakan usaha itu sendiri. Boleh kita rekrut orang lain yang kita pekerjakan dan kita bagi hasil dengan dia. Nah, bank juga seperti itu. Nah, ini sering dilakukan oleh masyarakat. Ini mudharabah mutlaqah. Kemudian lawannya yaitu mudharabah muqayyadah yang tadi dari hadis dari Ibnu Abbas tadi yang kita jelaskan, yaitu mudharabah di mana sahibul mal menyerahkan dana mudharabah kepada mudharib untuk dikelola dalam usaha yang halal dengan keterikatan waktu, tempat atau jenis usaha tertentu. Nah, ini mudharabah muqayyadah, mudharabah yang terikat ya, mudharabah terikat. Nah, kemudian klasifikasi yang ketiga, pengelompokan yang ketiga, mudharabah berdasarkan penetapan waktu ya, berdasarkan penetapan waktu akad ya atau jangka waktu akad mudharabah. Yang pertama ada yang namanya mudharabah muntahiyah ya atau mudharabah muaqqatah ya, ini mudharabah berbatas waktu ya, dia sekali jalan. Nah, mudharabah ya, yang langsung dilakukan perhitungan profitnya ketika likuidasi dan modal dikembalikan kepada investor. Ini mudharabah sekali jalan atau mudharabah bahasanya itu based on project ya, based on project. Nah, Bapak-bapak bisa menggunakan akad mudharabah ini untuk bagusnya untuk project-project tender. Ya, project-project tender atau project-project yang sudah punya apa namanya tender ya, sudah punya order ya, sudah punya order, sudah punya. Nah, ini bisa menggunakan akad mudharabah ini sangat bagus sekali. Atau kontraktor ya, ini bisa menggunakan akad mudharabah muntahiyah ini ya, based on project. Kemudian ada mudharabah mustamirrah. Ya, ini mudharabah yang berkelanjutan. Yang terus menerus ya sampai ditentukan berakhir, baik dengan batas waktu atau kesepakatan para pihak. Ini mudharabah, pengelompokan mudharabah berdasarkan waktu, batas waktu akad. Kemudian pengelompokan yang keempat tuh banyak juga ya pengelompokannya, yaitu mudharabah berdasarkan kepemilikan harta yang disetorkan. Yang pertama ada mudharabah munfasilah ya atau ghair makhlutah, yaitu di mana modal usaha hanya dari pihak sahibul mal saja dan mudharib sebagai pelaksana. Yang kedua mudharabah mukhtalitah, yaitu mudharabah yang bercampur antara dana sahibul mal dengan dana si mudharib. Nah, ini bisa si mudharib kalau dia punya duit boleh dia ikut invest di situ ya. Apakah akadnya jadi syirkah? Akadnya berubah nggak? Bisa berubah, bisa enggak ya, bisa berubah, bisa enggak, atau bisa jadi dua akad mudharabah dengan akad syirkah. Jadi nanti si mudharib dapat dua bagi hasil tuh ya, bagi hasil sebagai mudharib dan bagi hasil sebagai syarik dalam modal ya, ada dua bagi hasil. Nah, ini jenis-jenis mudharabah. Ya, kalau di kitab Al-Wajiz tidak banyak penjelasan, dia hanya menyebutkan dalil-dalil yang tadi sebagiannya sudah kita sebutkan tentang contoh-contoh atau dasar disyariatkannya akad mudharabah. Nah, selebihnya kita akan bahas dari kitab Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah, standar syariah. Ini sudah. Ya, di standar syariah
di kitab Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah. Yang pertama dijelaskan jenis-jenis mudharabah, tadi sudah kita bahas ya. Kemudian dijelaskan tentang jaminan di dalam akad mudharabah. Ya, di sini dinyatakan bahwasanya yajuz li rabbil mal ahdud dhamanat al-kafiyah wal munasibah minal mudharib. Dibolehkan ya bagi investor mengambil domanat ya, mengambil jaminan-jaminan al-kafiyah yang cukup ya, wal munasibah dan sesuai ya, minal mudharib dari si mudharib. Nah, jadi jaminan-jaminan ini boleh ya, boleh lebih dari satu bahkan. Ya, boleh lebih dari satu. Jadi jaminan ini sebetulnya apa fungsi jaminan? Nah, ini kita pernah bahas di sini. Fungsi jaminan adalah untuk dieksekusi, ya enggak? Fungsi jaminan adalah untuk dieksekusi atau dijual ya jika lawan transaksi kita melakukan one prestasi ya. Jadi jaminan adalah untuk disita. Jadi sita adalah sesuai dengan ajaran Islam ya. Jadi kalau iklan-iklan di masyarakat yang tanpa sita apa itu bukan agama ya, tapi itu adalah iklan saja. Ya boleh aja kalau dia mau tanpa sita boleh, tapi jangan bilang dengan sita itu haram. Jangan, justru dalam syariat Islam sita itu ada ya, bahkan ini berguna terutama untuk akad mudharabah. Coba akad mudharabah. Tadi saya tanya di awal, kenapa akad mudharabah sekarang jarang dilakukan? Takut ditipu ya, Pak ya. Takut ditipu. Kadang yang namanya duit ya, yang namanya duit itu kadang nggak kenal teman ngaji, nggak kenal nggak kenal saudara, bahkan nggak kenal ya saya udah sering juga saya ditipu ya. Ditipu teman SD, ditipu teman ngaji, udah sering juga. Ya kan ditipu ustadz juga pernah ya, ditipu. Ini kadang emang duit ini betul kata Bang Napi ya, kejahatan bukan terjadi karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan dan kebutuhan ya, kebutuhan. Kalau udah butuh ya, bahkan orang baik pun, orang muslim pun bisa melakukan kejahatan. Saya pernah cerita di sini kalau nggak salah, cerita tentang jin biar seru, yang melakukan sihir karena butuh duit ya. Pernah saya cerita ya butuh duit, ternyata melakukan sihir karena dia butuh duit. Saya butuh duit Pak Ustadz ya, buat beli tulang katanya ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW ya, bahwasanya jin muslim memang makan tulang, dan ternyata ada kulakannya, jadi ada grosirannya gitu, ada dia beli di situ katanya, beli di situ. Nah ini makanya akad mudharabah butuh jaminan, karena ini akad amanah ya, akad amanah. Zaman sekarang emang susah banget cari orang yang amanah ya, susah. Nah makanya di ayat syirkah ya, di ayat syirkah yang pernah kita bahas, ini menarik sekali firman Allah SWT dalam surah Shad ya, ayat 24. Allah SWT berfirman, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhuhum 'ala ba'dhin illa alladziina amanu. Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bersyirkah ya, atau bekerja sama itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Nah, ini kecenderungan manusia. Ya, kecenderungan manusia kalau udah kerja sama itu pengen menang paling banyak ya. Awalnya sih solid ya, awalnya solid, udahlah gampang, ntar usaha juga belum jalan, bagi hasil ntar aja mikirinnya gitu kan. Giliran duit udah mulai muncul, wah banyak nih ya, banyak. Pas bagi hasil, kok saya dapat segini ya? Iya, padahal saya kan paling banyak waktu untuk ngerjain ini. Yang lain bilang, wah saya, ini ide saya, harus saya paling banyak. Yang lainnya lagi bilang, ini peluang ini saya yang ngasih info gitu kan. Jadi semuanya mengklaim merasa paling berhak mendapatkan bagian yang paling, ketamakan itu muncul ya, sifat tamak itu muncul. Nah ini sifat manusia yang Allah jelaskan, bahwasanya kecenderungan kebanyakan orang itu ketika bekerja sama akan berbuat zalim kepada yang lain. Tapi ada pengecualian di sini, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih. Nah maka kalau bapak-bapak ingin nyari mitra kerjasama,
cari orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa tandanya? Ya, tandanya apa? Kalau ngaku beriman sih banyak ya. Orang-orang alladzina yakhafuna Allah, orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, orang-orang yang takut kepada Allah dia biasanya ada cirinya. Ya pokoknya gimana ceritainnya susah ya, tapi Bapak-bapak yang saya yakin tahu. Ya, orang-orang yang takut kepada Allah itu Bapak-bapak bisa mengetesnya dilihat di muamalah mereka ya, pertama dengan keluarganya. Nah, dengan anak istrinya itu dikenal baik atau tidak. Ya. Apakah ayahnya itu dikenal orang yang amanah atau tidak? Saudara-saudaranya, kemudian teman dekatnya, koleganya ya. Kalau sekarang gampang, Facebooknya kita screening ya, atau sosial medianya kita screening ya. Kemudian lihat kebiasaan dia. Kita ajak jalan-jalan, biasanya ajak jalan-jalan, safar ya misalnya. Dia orang yang menjaga sholat atau tidak gitu. Kemudian dia orang yang menjaga pandangan atau tidak. Ya, orang yang menjaga amanah harta atau tidak ya. Ya, dia teslah dengan jual beli yang simple ya, jual beli hal-hal. Jadi banyak cara untuk mengetes amanah atau tidaknya orang. Dan dia beramal solih ya, beramal solih. Lihat apakah dia orang yang tadi menjaga sholatnya tepat waktu ya. Kemudian apakah dia orang yang memiliki tauhid yang kuat ya, tauhid yang kuat. Kemudian apakah dia sering melakukan orangnya dermawan atau tidak. Nah, ini biasanya kelihatan ya, orangnya dermawan atau tidak. Nah, itu dia sering bersedekah atau tidak. Ini biasanya diketahui oleh orang-orang terdekat ya, orang-orang terdekatnya. Meskipun terkadang banyak juga yang merahasiakan. Ya, kalau sekarang kan sedekah itu gampang banget ngerahasiain ya. Ya, ngerahasiainnya gampang. Sekarang sedekah bisa real time, jam 3 malam, jam 2 malam ya. Bapak bisa sedekah pakai aplikasi. Ya, banyak sekarang aplikasi-aplikasi tabaruat ya. Kitabisa.com ya, kitabisa.com Bapak-bapak bisa bersedekah mulai Rp1.000. Murah ya, minimal Rp1.000, kapan saja bisa sedekah. Nah, itu banyak ya. Nah, jadi memilih mitra syirkah yang beriman dan beramal saleh. Nah, ini bisa kita lihat dari ciri-cirinya biasanya ada. Nah, itu diketahui biasanya dari orang-orang yang terdekat, teman-temannya, atau biasanya di sosial media. Karena gampang sosial media. Tanyain aja akunnya apa gitu kan, akunnya apa, atau tanya temannya akunnya apa. Karena kalau di dunia nyata kadang orang jaim ya, bahasa jaim tahu nggak? Jaim iya, jaga image. Dia nggak terang-terangan itu, tapi kalau di sosial media ampun ya, ampun galaknya. Ustadz tua aja bisa dihajar habis-habisan itu kalau di Facebook itu. Karena kalau di Facebook itu saya sering lihat ya Allah, saya tahu ada kadang ustadz senior tua, saya tahu di itu. Tapi yang komen itu kadang ngata-ngatain, dia nggak tahu dia ngomong sama siapa gitu loh, nggak tahu ngomong sama siapa. Nah, inilah mudorotnya sosial media. Kita nggak bisa lihat dengan siapa kita berbicara gitu. Jadi nggak bisa mengukur adab ya, mengukur adab. Seharusnya kalau memang dia orang yang baik, orang yang beriman dan beramal solih, berkata ke siapapun dia sopan gitu loh. Mau ke anak muda, mau ke orang tua, mau ke ustadz senior, mau ke siapapun sama, penyikapannya sama. Kalau emang dia orang yang berakhlak dan sopan. Tapi kalau ya, di sosial media ke sembarang orang dia berkatanya seperti itu ya, sering mencaci, memaki, berkata kasar. Nah, maka ini bisa kita lihat ya. Jadi kadang mulut itu adalah cerminan dari hati orang ya, cerminan dari hati orang, pikiran orang ya. Jadi dia berbicara itu pasti berdasarkan informasi ya, maklumat dan pengalaman hidup yang dia jalani. Kalau yang keluar dari mulutnya kasar-kasar, kemudian sering berdusta, kemudian sering mencaci maki orang ya, ya berarti selama ini memang kehidupannya dipenuhi dengan itu semua ya, dipenuhi dengan itu semua. Nah, ini kiat-kiat ya mencari mitra syirkah yang amanah. Nah, jadi boleh ya meminta jaminan untuk akad mudharabah karena antisipasi tadi ketidakamaнаhan, bukan antisipasi kerugian ya. Kalau antisipasi kerugian haram, tapi kalau antisipasi ketidakamaнаhan ya maka ini dibolehkan. Ya, kemudian modal dan syarat-syaratnya.
Al aslu fi ra'sil mal al mudharabah an yakuna naqdan. Pada dasarnya modal mudharabah itu harus berupa uang, ya, modal itu harus berupa duit. Dalam mudharabah. Ya, kalau barang, ya, maka harus bisa diappraisal, harus bisa dinilai dengan uang untuk menentukan neraca, ya, perhitungan modal. Ya, kemudian di antara syarat modal disyaratkan untuk terlaksananya akad mudharabah dan agar mudharib dapat melaksanakan pengelolaan mudharabah, modal mudharabah seluruhnya atau sebagiannya harus diserahkan kepada mudharib, ya. Kadang ada investor nyerahinnya dikit-dikit, ya, dia wait and see, lihat-lihat, nyerahin dikit dulu, jalan nggak nih, rugi nggak nih. Nah, udah ngelihat dia kayaknya tidak terlalu menghasilkan atau lama, itu dia nggak nyerahin lagi, akhirnya bangkrutlah usaha itu. Nah, ini makanya syarat mudharabah modal harus full, ya, 100% di awal, nggak boleh ditahan-tahan, karena ini akan berpotensi investor memudaratkan si mudharib. Ini kejadian, ya, ini kejadian di sekitar kita, ya, di lingkungan kita. Ada proyek mudharabah, modalnya baru diserahkan separuh, ya. Nah, ujung-ujungnya investor ada keperluan kan, biasanya orang itu duitnya kepake, akhirnya rugilah usaha tersebut. Nah, ini kenapa modal harus diserahkan 100% di muka. Nah, kemudian pada dasarnya tidak boleh menggabungkan keuntungan mudharabah dengan gaji. Nah, jadi kalau dalam akad mudharabah, orang yang kerja dapat apa? Upah apa? Bagi hasil, atau boleh dapat gaji. Pilih salah satu, ya, pilih salah satu. Kalau dapat gaji, oh saya maunya gaji aja bulanan, boleh nggak? Boleh, ya. Ini yang dinamakan dengan wakalah bil istismar, ya, wakalah investasi. Boleh dia mendapatkan gaji. Jadi memang mudharabah ini sering disebut juga dengan akad wakalah bil istismar, wakalah investasi, akad wakalah, ya, atau wakalah bil ujroh, ya, bisa dengan ujroh. Kalau dengan ujroh namanya akad wakalah bil ujroh, ya, wakalah dengan upah. Cuman kalau upah dia dikit, ya, sifatnya konstan, stabil, nggak dapat banyak. Jadi kalau usahanya untung besar, ya dia dapatnya tetap segitu, itu konsekuensi. Tapi kalau rugi, ya dia tetap dapat gaji. Jadi ada plus minusnya. Tapi kalau bagi hasil, kalau untung besar dia dapat besar, kalau nggak untung ya nggak dapat apa-apa. Nah, sekarang masalahnya boleh nggak dia minta double, dapat gaji bulanan juga dapat bagi hasil, boleh nggak? Boleh. Nah, ini prinsip, ya, prinsip dalam bermuamalah, entah itu di akad apapun, ya, baik akad mudharabah mau di akad apapun dalam bisnis, ya, al kharaj bid daman, benefit itu harus ada, keluar dari ada akibat dari tanggungan suatu pekerjaan, ya. Jadi benefit, keuntungan ataupun ujroh itu harus memiliki underlying, ya. Jadi bapak nanti kalau berbisnis atau kerja ada upah. Nah, upah ini harus memiliki alasan atas apa upah ini kita dapatkan, atau sebaliknya kita diminta bayar, ya, bayar ini juga harus memiliki alasan. Kalau enggak, pungli namanya, ya, pungli. Jadi segala yang kita bayarkan atau segala yang kita dapatkan harus memiliki objek, ya, harus memiliki dasar. Dasarnya apa, gitu. Nah, kalau bapak-bapak bisa melihat ini dengan jeli, insya Allah terhindar dari semua bentuk keharaman. Ya, insya Allah bisa terhindar dari semua bentuk keharaman. Contoh jualan, ya, jualan online. Bapak nggak punya barang. Ini contoh yang mudah sering saya sampaikan. Nggak punya barang. Ada teman yang punya bisnis gamis, ya, baju muslim. Ya udah difotoin, numpang, ya, kita jualan di sosial media. Dapat untung dari situ. Nah, untung tersebut objeknya apa? Tadi bapak nggak punya barang, ya, dan
hanya mengambil foto dari baik itu dari toko teman atau dari Google ya, terus ditawarkan di WhatsApp, di sosial media, ada yang beli. Ini menjual barang, praktek menjual barang yang belum dimiliki ya. Nah, ini dia dapat untung. Nah, untung ini bisa kita lihat, telusuri nih. Underlying-nya apa? Objeknya apa untung ini? Keuntungan ini lahir dari akad apa? Hah? Jual beli. Ya, tadi akad jual beli itu ada pertukaran antara barang dengan uang. Jadi kalau orang yang nggak punya barang, berarti keuntungan ini muncul dari mana? Nah, itu. Jadi kalau kita menelusuri uang yang kita dapatkan, itu kita bisa runut ya, uang ini muncul dari mana gitu. Kalau nggak ada barang di situ, nah kalau nggak ada barang berarti ada jasa nggak di situ? Jasa nggak ada. Nah, berarti muncul dari mana? Pertukaran uang, riba. Iya, hati-hati. Jadi setiap profit, benefit, nah ini juga gaji si mudorib sudah dapat bagi hasil. Dia ngambil gaji tiap bulan. Oke, dari usaha objeknya dapat bagi hasil. Nah, gaji ini dapat dari apa gitu? Hah? Bonus. Kalau bonus nggak rutin ya. Kalau bonus kerelaan si investornya mau ngasih bonus, mau ngasih. Ya, jadi setiap benefit yang kita dapatkan, uang yang kita dapatkan itu harus memiliki alasan. Dan alasan yang dibolehkan untuk mendapatkan duit itu ada berapa? Saya pernah jelaskan di sini kalau nggak salah ada 9 ya. Ada 9 kalau nggak di awal-awal itu. Ada 9 pintu mendapatkan duit yang sah secara syariat Islam. Ada yang masih ingat? Kerja. Ya, kerja, jasa kan? Terus apa al-amal. Kemudian yang kedua? Ya. Jual beli ya. Tijarah. Kemudian apa lagi? Hah? Hibah. Ya, hibah dapat duit kan? Ya, dapat duit. Itu sah. Apa lagi? Hah? Sedekah. Iya, terus apa lagi? Zakat. Iya, waris. Ghanimah. Terus apa lagi? Wasiat ya. Wakaf. Iya, itu jalan-jalan syar'i di dalam mendapatkan harta, iya duit. Di luar itu semua haram. Ya. Di luar itu berarti korupsi, nipu, riba, goror, ya. Di luar itu berarti itu semua. Jadi setiap upah, setiap gaji dan setiap profit harus memiliki underlying atau harus memiliki objek dan memiliki alasan. Baik, alasannya apa saya dapat duit? Oh, ini hibah, bonus kata Bapak tadi kan? Oh, ini insentif karena pencapaian. Oh, ini karena saya melakukan kerja. Oh, ini karena saya menjual, ada objeknya nih, barang gitu. Jadi semua benefit itu harus memiliki alasan. Insya Allah kalau kita paham ini akan terhindar dari semua bentuk harta haram. Insya Allah ya. Nah, contoh yang sering juga nih, contoh yang sering. Mungkin bapak-bapak pernah dapat juga iklan-iklan di mana? Di sosial media ya. Silakan daftar ke agenan misalnya abc.com abc.com. Daftar ke agenan abc.com hanya senilai Rp100.000 ya. Bapak akan otomatis jadi agen kita. Ada nggak seperti itu? Banyak ya. Daftar 100.000 otomatis jadi agen resmi kita. Benefitnya apa? Benefitnya nanti akan mendapatkan diskon agen kalau beli barang meskipun 1. Ini apa? Gimana cara menganalisanya? Tadi ya, segala yang kita bayarkan dan kita terima harus ada objeknya. Kita bayar untuk akad apa di situ? Jual beli bukan? Kalau jual beli ada barang yang kita terima. Oke, bukan jual beli. Berarti apakah kita hibah sama keagenan itu? Enggak, yang bener aja ya. Mending kasih tetangga kita, anak-anak kita, teman-teman kita. Hibah apa kita sedekah? Wakafin ke apa zakat kita ke tukang itu? Enggak. Terus apa dong? Jual beli? Barang apa kita dapatkan? Jasa. Jasa apa? Servisisnya apa jasanya?
Terus apa dong? Hah? Kalau Bapak ditawarin itu dan Bapak bayar, Bapak pengen dapat apa? Diskon. Nah, dari situ berarti ketahuan ya, kita bayar untuk mendapatkan benefit diskon. Berarti hukumnya apa di situ? Hah? Riba, ya enggak? Riba. Ya gampang kan? Menganalisa transaksi itu seperti itu. Apa yang kita bayarkan harus jelas apa objeknya, timbal baliknya. Contoh yang lain, Bapak pergi ke Informa, pergi ke marketplace, ya pokoknya tempat-tempat itulah. Disuruh bayar member card, Bapak bayar Pak 100.000 keanggotaan setahun di swalayan kita ini. Nanti benefitnya adalah ada potongan gratis ongkir atau ada diskon-diskon untuk produk-produk yang lagi promo, ya enggak? Biasanya kayak gitu ya. Nah itu bagaimana cara menganalisanya? Kita bayar, ya. Dapat barang nggak pas ketika itu? Enggak, oke, berarti bukan jual beli. Dapat jasa, diskon free ongkir itu jasa bukan? Hah? Dapat diskon free ongkir, jasa bukan itu? Diskon free ongkir, bukan jasa karena nggak langsung didapatkan ya. Sama tuh yang di marketplace voucher free ongkir itu sama itu hukumnya ya. Kita bayar voucher buat dapat free ongkir itu jasa bukan? Bukan jasa itu ya, bukan jasa. Terus dapat apa lagi? Nah, berarti kita bayar buat apa? Buat sedekah sama kasirnya. Apa buat nafkahin kasirnya? Bukan kan? Ya. Bayar buat apa berarti? Buat dapat diskon lagi ya. Ini hukumnya berarti riba ya. Oke. Nah, terus contoh yang lain. MLM ya, MLM. Bapak dengan beli mie saya ini, mie produk saya, mie-nya mahal nih. Ya biasanya kan mahal ya. Cuman mie doang, cuma kopi doang. Ini ciri-ciri MLM nih. Mie doang aja harganya mahal. Kopi doang aja harganya mahal. Ya, pokoknya nanti Bapak kalau beli ya, itu otomatis jadi member. Apa benefitnya jadi member? Kalau Bapak udah jadi member, Bapak bisa rekrut teman-teman, saudara-saudara. Nah, sekali rekrut orang dapat sekian juta bonus. Kalau rekrut kakinya udah banyak nanti dapat Pajero, Pak. Ya, dapat Pajero Sport. Atau dapat kapal pesiar. Ada nggak kayak gitu dulu ya? Ada itu zaman-zaman tahun 2000-an ya. 2004-an, 2004-2005 itu. Iming-imingnya kapal pesiar, nggak tanggung-tanggung. Sekarang masih ada iming-iming Pajero Sport ya. Apa itu yang racing apa itu belakangnya ya? Iya, Pajero Sport. Pakai ini slogan anti riba lagi, pakai slogan anti riba. Ya, anti riba. Nah, dia skemanya gimana? Orang harus bayar member card atau harus beli produk, ya enggak? Nah, coba saya sekarang tanya Bapak. Kalau Bapak saya prospek nih, saya member MLM. Pak, Bapak mau beli ketika Bapak tertarik untuk beli mie yang saya punya atau untuk dapat bonus? Jujur aja. Bonus ya, yakin saya. Kalau cuman beli mie ngapain? Mending merek mending beli Indomie jelas ya. Jelas enak ya. Di mana-mana dimakan itu Indomie. Dosen-dosen saya LIPI aja tahu di negaranya ada Indomie, orang-orang Sudan. Indomie. Di dunia ini pada keracunan Indomie. Ya jadi daripada beli mie MLM kan mahal lagi ya. Udah gitu nggak jelas ya, rasanya nggak ketahuan. Yakin saya member-member yang ikut buat dapat bonus. Berarti hukumnya apa di situ? Hah? Riba apa goror apa zolim? Keharaman kan hanya bermuara ketiga itu ya. Riba, goror, atau zolim, atau semuanya. Semuanya, yang benar adalah semuanya. Di mana ribanya? Bapak ngeluarin duit bukan tujuan buat dapat barang, buat dapat fee. Nah, itu ribanya di situ. Kemudian gorornya di mana? Beli mie
belum tentu dapat duitnya ya. Duitnya juga belum tentu dapat. Bonus-bonusnya cuma sekedar menjual harapan ya, menjual peluang. Goror di situ, menjual peluang. Kemudian zolimnya di mana? Duit bapak yang masuk itu bayar buat upah upline. Ya, buat upah upline. Duit-duit dari downline itu yang paling kaya yang mana? Yang atas. Itu mengambil harta manusia dengan cara yang zalim ya, dengan cara yang batil. Bapak juga nanti kalau ngerekrut orang dapat bonus kan di situ. Nah, setiap hasil jualan member itu Bapak dapat fee. Boleh nggak seperti itu? Hasil jualan member downline kita dapat fee. Tadi sudah saya katakan, setiap upah harus memiliki objek. Apakah bisa dikatakan itu objek jasa, broker? Hah? Broker bukan? Bukan ya. Yang jualan siapa? Downline ya. Atau apakah bisa dikatakan itu upah training? Upah training nggak ada ya. Kecuali emang si upline-nya itu ada training reguler tiap hari atau tiap pekan, dan itu ya kalau gitu upahnya harus jelas dong ya, berapa dibayar per pekan, bukan dari jualan si downline kita. Ya ini merupakan bentuk mengambil harta manusia dengan cara yang batil ya. Jadi dalam MLM terkumpul 3, riba, goror, dan zalim ya, seperti itu. Nah, di semua akad seperti ini ya cara menganalisanya. Mau di akad mudharabah, mau dijual beli apapun, itu cara menganalisanya seperti itu. Pokoknya setiap yang kita serahkan harus ada objeknya, atau setiap yang kita terima juga harus ada objeknya. Objeknya tadi yang 9 yang kita sebutkan tadi, entah itu hibah, entah itu zakat, entah itu warisan, entah itu upah kerja, entah itu hasil jual beli gitu kan. Kalau nggak ada itu semua berarti riba, goror, atau zalim. Kemudian ini tidak saya baca semua ya dari standar syariah, banyak sekali sana ya. Saya ambil yang penting-penting saja. Nah, jika salah satu pihak mensyaratkan untuk dirinya sejumlah uang tertentu, maka akad mudharabah batal. Ini syarat sah yang paling penting dalam berwirausaha, dalam kerjasama bisnis. Ini tidak boleh adanya tadmin ra'sal mal, adanya penjaminan atas kembalinya modal, baik dengan meminta ganti rugi ketika terjadi kerugian, atau dengan meminta sejumlah uang tertentu, nilai tertentu ya, sebelum dipastikan mendapatkan keuntungan ya. Jadi salah satu pihak minta dapat upah bulanan, ini tidak boleh. Nah, kemudian tidak ada keuntungan di dalam mudharabah kecuali setelah modal kembali ya. Jadi nggak boleh ada bagi hasil sebelum modal, sebelum tercapai, kalau di bahasa ekonomi namanya BEP ya Pak ya, break even point, atau payback period ya bahasa Sundanya. Bahasa kerennya payback period. Berapa ini break even point. Jadi di mana nilai pendapatan kita itu tercapai nilai modal. Nah, selebihnya baru dapat bagi hasil. Nah, kalau kita turuti aturan ini ya, BEP itu bisa lama atau bisa cepat. Kira-kira memungkinkan nggak sebulan udah BEP? Wah, susah. Bisa setahun paling cepat ya, atau 6 bulan itu udah jago banget. Nah, si mudharib ini kalau dia usahanya nggak ada usaha yang lain, kira-kira dia mati nggak? Terus gimana kita menyikapi dalil ini? Apakah ini dalilnya salah apa gimana ini? Hah? Dalilnya salah apa kita yang salah memahami? Kayaknya kita yang salah memahami ya. Jadi tidak boleh ada bagi hasil sebelum modal itu tercapai. Impas baru selebihnya bagi. Nah, kalau menunggu ini, mudharib yang tidak punya sampingan, dia akan mati. Serba salah memang. Kalau mudharib punya sampingan, nggak keurus usahanya, nggak fokus dia. Tapi kalau dia nggak punya sampingan, ya lama-lama dapurnya nggak ngebul ya. Nunggu setahun bisa mati dia. Solusinya gimana? Nah, solusinya gimana? Solusinya bagaimana? Biasanya Bapak-bapak, kasbon. Kasbon.
Hah? Solusinya apa? Jual aset. Nah, solusinya ada di pasal selanjutnya. Ada yang namanya revenue sharing omset. Nah, ini adalah salah satu solusi agar si mudorib mendapatkan bahan bakar untuk bertahan hidup. Ya, sharing omset. Jadi kan misalnya usaha apa nih? Usaha misalnya warung kopi ya, coffee shop. Nah, tiap hari ada yang jajan kan? Tiap hari ada yang jajan. Paling belanja berapa sih? Belanja tiap hari atau restoran lah, ada belanja sayuran, belanja daging, belanja apa. Terus ada yang beli berapa piring gitu kan? Kelihatan untung nggak dari situ? Ada untung nggak? Ada, tapi namanya gross ya, gross profit. Nah itu udah bisa dibagi, itu sudah bisa dibagi. Jadi di sini dikatakan mudorib berhak mendapatkan bagiannya dari keuntungan dengan hanya melihat secara zahir pencapaian dalam kegiatan mudorobah. Artinya mau sebulan itu ya udah dihitung aja bulan itu berapa penjualan ya, penjualan berapa modal di bulan itu berapa, itu kan ada selisih. Nah itu kalau secara tutup buku hitung-hitungan neraca udah untung belum, tapi di situ sudah boleh bagi hasil. Untuk apa gunanya? Untuk bahan bakar si mudorib. Ini dinamakan dengan skema revenue sharing omset. Nah ini dibolehkan. Akan tetapi kepemilikannya tidak tetap karena tertahan sebagai perlindungan terhadap modal. Artinya itu bagi hasil yang sifatnya sementara, ya, bagi hasil yang sifatnya sementara atau dimajukan, ya, bagi hasil yang dimajukan. Ya, maka tidak bisa dipastikan kecuali dengan pembagian ketika tandid hakiki dan tandid hukmi. Nanti baru tahu untung atau ruginya setelah perhitungan di akhir tahun, tutup buku tahunan. Nah, apa bedanya dengan kasbon? Kalau kasbon mau ada yang beli mau nggak ada yang beli tetap ngambil. Nah, jadi kasbon itu kalau di neraca akuntansi dia memotong modal, ya enggak? Memotong modal. Tapi kalau revenue sharing enggak, ya. Dia memotong pendapatan. Jadi tidak memotong modal. Ini lebih bagus ketimbang kasbon, ya, Kalau kasbon motong modal terus dan tidak disesuaikan dengan pendapatan, ini bahaya. Ya, ini adalah solusi yang bagus dalam akad mudorobah. Tapi kalau si pengusahanya udah pada kaya, ya, cuman buat ya itu terserah, kalau nggak mau pakai ini lebih bagus. Tapi kebanyakan orang yang bekerja sama kan dia nggak punya modal, ya, buat bertahan hidup itu dia nggak punya modal, ya, maka boleh dibagi hasil dengan skema revenue sharing atau sharing omset. Ini sebetulnya materi ini terlalu berat buat anak-anak ini. Terlalu berat buat anak-anak. Kadang saya bingung kalau jamaah itu ada bapak-bapak sama anak-anak. Mau bahas yang level anak-anak, bapak-bapaknya bosen. Mau bahas yang level bapak-bapak, anak-anaknya tuh pada juntai, pada teler. Ya ini ya memang secara urutan di kitab ini bahasan memang akad mudorobah, ya. Yang penting anak-anak tahu aja bahwasanya kalau mau dagang nggak harus punya modal. Yang penting kita punya apa? Ilmu. Masya Allah, bapak-bapaknya ini Masya Allah. Punya ilmu, terus punya integritas. Luar biasa, Masya Allah, barakallahu fikum. Integritas itu apa, anak-anak? Integritas itu adalah bahasa kerennya dari amanah, ya. Bahasa kerennya dari amanah. Integritas itu dia punya komitmen, ya, jujur orangnya. Amanah kalau dikasih duit, ya, itu orang yang punya integritas. Amanah, orang yang amanah. Kalau ya, jadi modal yang terbesar itu bukan skill, ya, bukan skill. Anak-anak kalau udah punya integritas, ya, punya tanggung jawab. Jadi sebetulnya integritas itu lebih luas, ya, kosakata yang lebih luas. Ya, ada integritas itu meliputi tanggung jawab, punya sifat amanah, ya, jujur. Nah, dia juga punya leadership, ya, dia punya integritas namanya. Nah, itu yang paling penting, ya. Kalau skill usaha itu bisa dipelajari, ya. Gampang sekarang, banyak training.
Nah itu nanti anak-anak kalau udah lulus atau misalnya udah lulus kuliah lah, udah lulus kuliah, lulus misalnya nanti mau pada kuliah jadi apa emang ini? Kalau yang pondok, kalau zaman-zaman bapak-bapaknya dulu kan paling cita-citanya gitu ya, kayak di TV-TV itu jadi pilot lah, jadi insinyur lah, jadi dokter, itu cita-cita klasik itu ya. Kalau anak-anak mahat kayaknya cita-citanya nggak seperti itu deh. Coba mau jadi apa nanti? Hah? Hah? Nggak tahu. Masih bingung, belum kepikiran. Oke, nanti lulus kuliah mau ngambil apa aja boleh ya, terserah. Ini yang penting dunia jangan jadi tujuan. Kalau paham agama itu wajib, itu nggak usah di. Kalian mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi arsitek, terserah. Kalau ilmu agama wajib, jangan ditanya. Jadi dokter yang paham agama, jadi dokter yang bisa bahasa Arab ya, kayak dokter siapa, dokter Rehanul Bahrain ya, atau jadi insinyur yang bisa ngajar agama kayak siapa, Ustadz Muhammad Abduh ya, atau Isikal itu. Jadi punya, kalau bisa agama itu nggak usah jadi parameter ya, itu wajib. Mau background apapun harus paham agama. Saya juga backgroundnya analis kimia, analis kimia. Jadi kalau paham agama itu wajib. Nanti anak-anak ya setelah lulus kuliah ya, kalau mau karena ini penting ya, perkara harta juga penting. Jangan dikira anak-anak yang nanti ingin jadi dokter atau ingin jadi arsitek, dia ingin menjadi sebuah profesional lah seperti itu. Jangan dikira dia ingin mendapatkan hanya sekedar mengejar dunia, jangan Bapak ya. Karena anak kita ini akan kesulitan ya, dan kaum muslimin akan kesulitan jika tidak memiliki harta. Ya, karena untuk bertakwa kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk berdakwah itu butuh harta. Ya, untuk sholat butuh beli baju untuk menutup aurat. Ya, untuk belajar, menuntut ilmu butuh modal. Ya, beli buku, beli kitab, berangkat ke luar negeri, ongkos, ya itu butuh modal. Ya, maka nanti anak-anak harus bisa punya jiwa entrepreneurship, ya, kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini nggak didapat di bangku kuliah, nggak ada, ya. Tapi harus praktek di lapangan, ya, praktek di lapangan, belajar jualan, terus ambil kursus-kursus, ya, skill kursus seperti skill marketing, kemudian skill bahasa penting, ya, skill bahasa. Kalau anak-anak mahat standarnya bisa 2 bahasa minimal, Arab, Inggris, ya, Arab dan Inggris. Karena di bidang muamalah itu kosakata yang diperlukan itu Arab dan Inggris. Nanti kalau ada yang mau masuk LIPI ya, jurusan ekonomi syariah ya kayak saya, itu yang dipelajari 2 bahasa, Arab, Inggris. Belajar bahasa Inggris pakai kosakata, pakai pengantar bahasa Arab. Belajar statistik, belajar matematika, semua pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Belajar akuntansi pakai bahasa Arab dan Inggris gitu. Jadi harus bisa bahasa. Makanya jangan takut belajar bahasa. Di sini dari sekarang apalin kosakata, ya, apalin kosakata. Karena belajar nahu itu cuma buat belajar harokat terakhir doang, ya. Belajar nahu cuma buat belajar harokat terakhir. Tapi sisanya kita tahu dari mana? Dari hafalan kosakata, ya, hafalan kosakata. Dulu saya awal-awal masuk LIPI, ini sedikit sharing ya. Karena saya bukan lulusan pesantren dan masuk umurnya udah agak tua, itu semua modul saya terjemahin. Semua modul saya terjemahin. biar nggak kalah sama anak-anak pesantren. Jadi lama-lama kan tahu banyak kosakata tuh. Nah, lama-lama mulai awal-awal sih semua dikasih harokat sama saya. Semua kasih harokat biar bisa bacanya. Terjemahin semua, lihat kamus. Nah, sekarang gampang kan di HP bisa ya, ada kamus. Lama-kelamaan semester berikutnya itu udah nggak pakai kamus lagi, udah nggak pakai. Lama-lama bisa ya. Nah, itu trik kalau pengen cepat bisa bahasa Arab. Beli buku-buku kitab gundul, anak-anak terus ini apa? Barisin tuh, kasih harokat ya. Kasih harokat ya. Nah, terus nanti cari buku terjemahannya. Kayak kitab ini nih, kitab Al-Wajiz yang kita kaji. Ini kan terjemahannya banyak di toko buku ya, Pak ya. Banyak ini kitab Al-Wajiz terjemahannya. Nah, nanti dicocokin tuh artinya, terjemahin satu-satu.
Nah, dulu saya kalau belajar imla atau belajar writing ya, nulis, itu kalau Ustadz ngomong hadis atau ayat Al-Quran, catat itu. Catat, ntar kita cocokin di Al-Quran benar nggak tulisan kita. Gitu, kadang kurang alif, kadang kurang ya, kadang kurang wawu biasanya. Itu kalau biar belajar writing ya, belajar nulis imla supaya kita bisa dengar orang Arab ngomong. Kadang kan kecepatan ya, nggak ngerti. Sering nonton itu apa, anak-anak sih kartun-kartun bahasa Arab ya, kartun-kartun bahasa Arab atau video-video kadang di YouTube banyak bahasa Arab, atau sering dengar ceramah-ceramah syekh ya. Kalau ada tablik akbar syekh di Istiqlal jangan pada ini ini malah ini reuni di Istiqlal malah reuni, malah ngerumpi, malah update status ya. Jadi dengerin syekhnya ngomong, ntar cocokin sama translatornya tuh, interpreternya sama penerjemahnya. Itu kalau bapak-bapak tahu ya, kalau saya yang perhatiin di Istiqlal itu atau di JIC, kalau Mas Syahih datang, yang diterjemahin sama interpreter, sama penerjemah, itu cuma 70%, Pak. Cuma 70%. Sisanya kita, kan saya ngomongnya cepet ya, cepet, udah gitu feel-nya nggak dapet. Maksudnya feel yang nggak dapet gimana? Saya misalnya ngomong masalah jihad, semangat, dengan nada yang semangat lah, atau ngomongin hari kiamat, ada nada-nada takutnya, diterjemahinnya datar, kan nggak dapat perasaannya gitu ya, nggak dapat. Jadi kalau udah ditranslate sama orang, itu jiwa seorang pembicaranya itu nggak dapat dia. Pembicaranya misalnya semangat, atau pembicaranya lagi sedih dia, lagi muhasabah, membicarakan masalah iman hari akhir, sedih lah pokoknya. Tapi yang nerjemahinnya datar, kan nggak seru. Nah, coba nggak asik kan kayak gitu. Makanya harus bisa bahasa Arab. Latihan listening, baru kita akan menikmati ilmu. Kalau bisa bahasa Arab, maka pintu ilmu akan terbuka ya. Sekarang kalau di Google aja, di Google anak-anak kalau browsing misal, atau bapak-bapak mau nanya hukum apa misalnya, hukum MLM kayak tadi, pakai bahasa Indonesia, paling keluar situs apa sih, itu lagi kan. Paling Rumah Iso atau Pengusaha Muslim atau Al-Manhaj ya, atau apa ya, Muslim or ID ya, itu aja. Tapi kalau bapak-bapak search pakai bahasa Arab ya, mal hukmu misalnya, mal hukmu apa misalnya, taswik al-harami ya, apa hukumnya pemasaran bentuk piramida, MLM maksudnya. Ma hukmu taswik syabaki, apa hukum pemasaran berjenjang ya, berjaringan seperti itu. Wah, itu ratusan fatwa ulama keluar, ratusan kitab yang membahas itu keluar, masya Allah. Kalau bisa bahasa Arab, ilmu akan terbuka lebar. Jadi itu ya anak-anak, anak-anak ini ya, anak saya juga di sini, maksudnya harus semangat ya. Ini udah enak banget anak-anak ini masuk ma'had ya, di apa namanya, diurusin sama guru, makan disiapin. Kalau dulu saya boro-boro apa namanya, boro-boro di ma'had ya, ngekos untuk ilmu dunia lagi. Dulu saya kan orang Bekasi, saya ngekos di Ciheuleut untuk analis kimia, Bogor, Bogor ya. Di dunia liar ya, di dunia liar, nggak ada yang jaga ya, banyak fitnah, makannya dia sendiri, sakit nggak ada yang ngurusin, paling teman-teman doang. Ini anak-anak udah enak, anak-anak enak belajar yang bener ya. Kesian orang tuanya udah ngebiayain belajar yang benar, belajar bahasa Arab, belajar ilmu agama. Karena ini anak-anak sekarang ini masya Allah, Allah berikan kemudahan ya, orang terutama yang orang tuanya sudah mengenal sunnah, dari SD, dari SMP udah ngaji sunnah ya. Ya bawanya dulu zaman kita boro-boro ya Pak ya. Boro-boro belajar agama seminggu sekali 2 jam doang ya, baru bisa baca Al-Quran aja baru kelas berapa ngaku Pak. Anak-anak sekarang SD aja bacaannya udah masya Allah bagus ya, tajwidnya udah bagus, terus apa, pengucapannya udah bagus. Kalau zaman kita dulu aduh benar. Jadi sekarang dimanfaatkan ilmu itu dengan maksimal supaya bisa apa? Menghasilkan duit. Supaya bisa bermanfaat untuk apa? Apa? Ilmu buat apa? Duit. Ya betul. Boleh ya, boleh nggak buat dapat duit? Boleh, tapi duit itu kita gunakan untuk mentauhidkan Allah ya. Karena dakwah itu butuh duit ya, ibadah butuh duit.
Jihad butuh duit, mahal ya. Pergi haji butuh duit. Pergi haji kan besar pahalanya, bisa masuk surga ya. Haji yang mabrur tidak ada balasan selain surga. Tapi haji butuh duit. Nah, makanya ini ya, saya bukan memotivasi anak-anak untuk duit oriented ya. Bukan orientasi duit, tapi berusahalah mandiri ya, belajar muamalah itu agar kita bisa berdiri di kaki sendiri dan bisa mentauhidkan Allah dengan muamalah yang kita pahami ya. Dengan ilmu yang kita miliki kita bisa beramal salih ya. Amal salih itu butuh modal, dakwah itu butuh modal, jihad itu butuh modal ya. Banyak kaum muslimin yang membutuhkan bantuan kita ya. Jangan kita, sebetulnya saya agak ini juga ya, agak ya kasihan lah, maksudnya terlalu banyak donasi juga. Kita kan sering disinggung juga sama guru kita ya, kalau bisa kaum muslimin ini mandiri ya, kaum muslimin mandiri sehingga tidak banyak mengandalkan dana donasi ya, dana donasi. Tapi bukannya nggak boleh, boleh ya, boleh. Cuman ya sementara, nggak terus menerus gitu kan, menghinakan diri dengan seperti itu. Tapi kita berusaha belajar muamalah, belajar bisnis agar kita bisa berdakwah, bangun ma'had ya, terus bisa menuntut ilmu. Jadi anak-anak nanti ada yang mau kuliah ke Saudi nggak? Hah? Siapa yang mau kuliah ke Saudi? Saudi. Iya, kalau anak-anak ma'had udah nggak zaman sekarang kuliah mau ke, ya buat bagi saya, ini idealisme saya bagi anak-anak saya. Buat kuliah di lokal itu, ini bukannya sombong tapi ini cita-cita ya. Kalau di lokal itu udah nggak make sense lah, udah nggak, untuk nyari sekedar ilmu dunia itu enggak. Nah, tapi kalian boleh ambil jurusan apapun di luar. Tujuannya apa? Agar mendapatkan pertama ilmu bahasa. Yang kedua bisa belajar dengan para ulama ya, belajar dengan para ulama di Timur Tengah. Jadi sambil belajar ilmu dunia bisa menimba ilmu dari para ulama. Itu yang bagus ya, itu yang terbaik. Tapi sekarang alhamdulillah di kampus-kampus lokal pun udah banyak ma'had ya. Udah banyak ma'had, seperti di IPB ada ma'had, di UI ada ma'had, di UGM ada. Maksudnya ma'had mahasiswa gitu, ma'had malam ya, belajar extension. Alhamdulillah. Ya, itu sebagai tambahan saja. Saya kira cukup dulu kajian hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di dalam bermuamalah ya. Syarat-syarat tentang mudharabah tidak banyak memang. Selebihnya di standar syariah internasional itu bercerita tentang teknis-teknis akad mudharabah. Kapan harus bagi hasil, kapan harus likuidasi, bagaimana cara pembubaran perusahaan. Ini sangat teknis sekali dan saya rasa ini berat buat anak-anak. Ya, ini agar semua juga bisa menikmati kajian dengan nyaman. Bahasan-bahasan yang terlalu berat buat anak-anak atau terlalu membosankan buat bapak-bapak juga saya hindari, sehingga semuanya bisa menikmati kajian dengan nyaman ya. Bahasan-bahasannya kita sesuaikan. Baik, jika ada ditanyakan, tafadhol. Ya, silakan, Pak. Apa? Sukuk. Ya, ini pertanyaan lanjutan ya, pertanyaan expert ini. Sukuk, ya sukuk itu dari kata sok ya, sebetulnya artinya adalah dokumen. Sukuk istilah yang dipakai di ekonomi syariah. Sukuk itu artinya adalah surat berharga yang memiliki nilai yang sama ya, yang diterbitkan atas dasar nilai aset ya, nilai aset, barang atau jasa, atau nilai sebuah proyek. Nah, itu yang namanya sukuk. Jadi sukuk itu memiliki underlying berupa apa? Nilai aset, barang atau jasa, atau nilai proyek. Ya, misalnya Bapak usahanya apa, Pak? Oh, enggak, nanya doang ya, nanya doang. Misalnya Bapak misalnya pengusaha apa ya yang gampang. Oh, misalnya Bapak supply alat-alat komputer ke Kominfo misal ya. Misalnya dapat order tender
supply alat-alat komputer ke Kominfo. Nah ini kan butuh modal, ya butuh modal. Nah karena ya sekarang memang zamannya udah bank itu udah mulai ditinggalkan. Ya sekarang zamannya pasar modal. Kebetulan saya pun membantu teman-teman di bidang pasar modal syariah di perusahaan securities crowdfunding namanya. Securities itu surat berharga, ya surat berharga. Bukan satpam ya, itu security satpam. Jadi kalau securities itu sekuritas, ya surat saham, sukuk, obligasi, ya obligasi. Nah itu saya membantu teman-teman di yang perusahaan penerbitan sukuk dan saham. Nah jadi sukuk itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencari apa? Modal, ya. Sukuk gunanya untuk mencari modal. Apa bedanya dengan saham? Kalau saham diterbitkan atas dasar nilai apa? Kita udah belajar syirkah kan? Iya. Syirkah musahimah. Saham lembaran surat berharga yang diterbitkan atas dasar nilai aset perusahaan. Pokoknya perusahaan itu punya harta berapa nih? Ada harta inventory, gudang, ada produk, ada aset, ada bangunan, ada cash, ada. Nah, itu semua dinilai, divaluasi, makanya ada valuasi ya. Valuasi. Pernah dengar ini IPO? Kemarin Bukalapak IPO ya. Langsung habis itu sahamnya. Padahal perusahaannya keuangannya masih rugi. Masih rugi. Ya, itu ada permainan najes di situ. Najes. Tahu najes? Hah? Membangkitkan, ya. Apa namanya? Ya itulah trik-trik sekarang, pakai gimmick-gimmick, endorsement, ya, sehingga valuasi saham itu naik terus. Padahal asetnya tidak berbanding lurus dengan nilai aset. Seolah-olah itu hype. Pokoknya masyarakat keren lah kalau punya saham perusahaan besar. Padahal laporan keuangannya rugi. Jadi saham itu adalah kias atas nilai aset perusahaan. Nah kalau sukuk itu adalah kias atau gambaran dari nilai proyek. Misalnya tadi Bapak punya proyek ke Kominfo, supply misalnya peralatan komputer dengan nilai proyek 1 miliar, ya 1 miliar. Nah diterbitkanlah sukuk untuk misalnya sukuk mudorobah, ya sukuk mudorobah. Ya, dengan nilai 1 miliar dibagi menjadi 1000 lembar. 1000 lembar sukuk, jadi berapa itu? Berarti ada berapa per lembarnya berapa berarti? 1 juta ya? Ya 1 juta per lembar. Nah, ngumpulin nanti Bapak kampanye di campaign namanya, campaign di kalau sekarang bisa pakai aplikasi fintech SCF ya. Baru satu yang berizin itu brand safik.id. Itu Bapak safik.id. Nanti kalau yang butuh itu bisa ke situ ya, download atau di website itu bisa ngumpulin modal di situ, penggalangan dana ya, crowdfunding. Nah, jadi nerbitin sukuk itu atas sebuah proyek dengan akad mudorobah. Nah, berarti boleh atau tidak? Boleh ya, boleh. Akadnya bisa mudorobah, ada sukuk ijarah, ada sukuk wakalah, ada sukuk musyarakah mutanakisah. Nah kalau yang saya jual di teman-teman saya di perusahaan itu menjual sukuk musyarakah mutanakisah namanya, sukuk MMQ. Jadi bapak-bapak yang butuh buat beli aset, misalnya beli ruko atau beli gedung ya, atau beli alat berat atau beli rumah ya, itu bisa menerbitkan sukuk ya, penggalangan dana. Seperti itu. Nanti bagi hasil dari hasil sewa bangunan tersebut, hasil sewa. Nah itu akad sukuk. Jadi bisa pakai akad mudorobah, bisa pakai akad musyarakah, bisa pakai akad wakalah, tergantung produk sukuk yang diterbitkan. Cuma bedanya sebetulnya kalau bapak-bapak mau bersyirkah yang nilainya agak besar ya, mungkin di atas 200 juta atau miliaran. Bagusnya memang didaftarkan di perusahaan efek. Meskipun investornya misalnya teman-teman sendiri, didaftarkan aja, daftar biar aman. Karena tercatat nanti di ibarat ada apanya ya, ada sertifikatnya, ada SHM-nya gitulah. Kalau kayak beli rumah itu ada SHM-nya. Jadi kalau mau invest, Bapak mau invest itu tercatat di lembaga negara namanya KSEI,
Kustodian Central Efek Indonesia. Gitu. Jadi kalau Bapak beli saham atau beli sukuk atau invest ke usaha temennya dan didaftarkan di KASEI di lembaga kustodian, itu punya sertifikat sukuk atau saham ya, dan itu bisa diperjualbelikan. Ya, diperjualbelikan. Jadi itu sekarang tren permodalan ke arah sana, ke arah pasar modal, bukan perbankan itu susah ya. Perbankan itu sangat highly regulated. Banyak banget diatur sama hukum, susah. Jarang sekali masyarakat yang namanya bankable ya, bankable. Ini bisa mendapatkan pembiayaan perbankan itu untuk masyarakat kecil itu susah. Karena harus punya apa? Jaminan, ya harus punya jaminan yang besar. Nah, tapi kalau untuk menerbitkan sukuk ya, untuk menerbitkan saham tidak harus ada jaminan. Tapi meskipun itu boleh ada jaminan, tapi tidak harus punya jaminan. Itu sukuk. Apa bedanya sukuk dengan obligasi yang diharamkan? Kalau obligasi diterbitkan atas dasar nilai utang, ya, nilai utang yang diberikan. Kalau sukuk tadi atas dasar nilai project atau nilai aset, ya, nilai aset yang diperjualbelikan tadi, entah itu ruko, entah itu alat berat. Nah, itu bedanya. Kalau saham tadi apa? Saham adalah nilai aset perusahaan. Ini anak-anak berat ini materinya. Bapak-bapak juga kadang ada yang masih pelangap-pelong masih. Ya, ini materinya berat. Ya, ada yang masih bingung Pak tentang sukuk? Yang apa? Oh, sukuk negara, SBN ya, surat berharga. Iya, itu sukuk ijaroh. Sukuk ijaroh kalau di pemerintah. Ya, sukuk ijaroh. Nah, itu biasanya fasilitas-fasilitas publik yang besar, kayak Gelora Bung Karno, ya itu apalagi saya lupa. Kalau nggak salah ya, salah satunya itu diterbitkan sukuk ijaroh, SBN ya, surat berharga negara. Itu instrumen-instrumen moneter sebetulnya, instrumen moneter untuk menarik dana masyarakat. Nah, ini sebetulnya salah satu, ini nyambung ke permasalahan GoPay ini, ke permasalahan GoPay. Ya, salah satu dalil yang menguatkan bahwasanya akad di GoPay itu bukan hutang ya. Padahal kan sebagian ustadz mengklaim ini utang nih ya, karena dananya ditempatkan di bank buku 4 ya, dan diinvestasikan ke SBN, surat berharga negara sebagiannya. Wah, berarti ini diinvestkan ke riba ini ya, sehingga haram hukumnya punya apalagi ngambil bonus dari dompet elektronik. Ini justru keliru ya. Ditempatkannya dana masyarakat di bank buku 4 untuk SBN itu merupakan instrumen moneter ya, instrumen moneter untuk menarik dana masyarakat ya. Dan dana masyarakat diganti apa? Kalau duit masyarakat diambil, duit masyarakat diganti apa? Digital currency ya, e-money itu. Nah, ini merupakan dalil bahwasanya yang akad yang terjadi adalah bukan utang ya, tapi adalah pertukaran nilai uang ya, nilai uang, sorof ya, sorof, justru bukan utang ya, justru bukan utang. Karena pemerintah juga mengambil itu ya, dana masyarakat itu bukan untuk diinvestasikan ya, tapi masyarakat diberikan ganti ya, berupa digital currency yang dipakai. Terbukti dari data yang teman saya perhatikan ya, dari tahun 2017 sampai 2021 ini nilai inflasi itu berkurang ya, nilai inflasi berkurang ya, karena tidak terlalu banyak duit yang beredar ya, tidak terlalu banyak duit yang beredar di masyarakat semakin ya, karena itu masyarakat sudah bergerak ke arah digital currency, mata uang digital, e-money, tol, bahkan di warteg pun udah bisa scan barcode ya nggak? Di Cibinong gitu nggak? Di Cibinong. Kalau di Bogor kota sama di Jakarta tempat saya kerja itu warteg semua udah ada barcode-nya. Iya. Kalau nggak bawa duit gampang sekarang, scan aja pakai GoPay atau Link Aja atau pakai OVO ya. Nah, itu lebih menstabilkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, ini juga merupakan salah satu dalil bahwasanya fakta ya,
Akad imane itu bukan hutang, ya, tapi pertukaran uang, Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya, anak-anak dulu kan, kita kasih kesempatan. Gimana? Siapa namanya? Hah? Raka. Oke. Kenapa Raka? Waduh, yakin nanya ini nih. Yakin. Emang mainannya udah mainan NFT kayak Bang Gozali, ya. Mainan NFT. Saya aja pusing nentuin hukumnya. Iya, jadi masalah cryptocurrency dan NFT ini Apa itu? Non fungible token ya bahasanya ya. NFT ya, non fungible token. Ini perkara yang sangat baru. Dan saya sudah berusaha beberapa minggu ini browsing karena saya kan bukan mufti, saya bukan pemberi fatwa, saya cuma menjelaskan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Saya bukan mufti, sangat tidak terpenuhi syarat pemberi fatwa. Jadi saya kalau ngasih pandangan muamalah itu pasti ngintip dulu, ngintip fatwa-fatwa ulama di dunia. Nah itu trik curangnya ustadz. Jadi ustadz itu kalau jago ngasih fatwa, bukan dia, ini saya ya, kalau ustadz yang lain mungkin emang jago, kalau saya rahasia saya, kadang saya bisa ngasih fatwa ini itu sebetulnya bukan saya yang jago. Tapi saya kalau sebelum ngisi kajian sering ngintip fatwa di dunia ini apa nih ya, yang kuat seperti apa, kemudian saya breakdown, saya analisa yang terkuat mana, baru saya simpulkan gitu. Nah ini tentang NFT dan kripto ini para ulama masih banyak yang diam ya, belum terburu-buru memberikan fatwa. Sebagian memfatwakan haram ya, tapi fatwa-fatwa lama di bawah tahun 2018 ke bawah itu saya kira sudah nggak relevan. Sekarang kripto perkembangannya sangat pesat sekali. Dan teknologi blockchain udah banyak digunakan, apalagi sejak metaverse ya, sejak launching metaverse. Nah ini sudah banyak yang berkembang. Mungkin sudah ada instrumen-instrumen yang dulu masih goror, sekarang sudah tidak goror. Nah ini saya nggak tahu, masih saya lakukan penelitian. Jadi saya untuk masalah kripto dan NFT saya masih belum berani berkomentar apa-apa. Tapi yang jelas untuk Bitcoin ya, resikonya tinggi sekali, high risk ya. Masalah resiko beda dengan masalah halal haram ya, karena jual beli aset itu kan resiko juga. Kita jualan emas atau jualan rumah aja kan resiko, atau jualan saham. Tingginya resiko jual beli bukan berarti dia goror, bukan berarti ya kan. Harga saham juga kan kadang naik, kadang turun, begitu juga harga jangankan emas atau kripto, sayur aja, cabai Pak, coba cabai atau jengkol aja, kadang harganya lebih mahal dari daging ya enggak, kadang harganya murah sampai dibuang-buangin tuh di TV ya, dibuang ke kali sampai nggak ada harganya itu. Jadi nilai aset itu kadang bisa melonjak tinggi dan bisa jatuh sama sekali. Nah kripto seperti itu, karena dia tidak ada penjaminan dari pemerintah, tidak ada jaminan dari pemerintah. Nah, kalau rupiah kan meskipun dia nggak punya nilai, maksudnya fisiknya ya, fisik kertasnya itu kan cuma kertas, cuma dia menjadi nilai karena ada jaminan dari pemerintah. Itu. Jadi uang kertas memiliki nilai bukan karena fisiknya, tapi karena ada jaminan dari pemerintah. Sehingga kalau terjadi inflasi tinggi atau misalnya naik dadakan, itu pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan. Entah itu kebijakan fiskal, kebijakan moneter ya, entah itu melakukan penetapan harga untuk item-item tertentu, misalnya penetapan harga BBM atau penetapan harga sembako. Nah itu, jadi kalau terjadi inflasi atau naik turun harga, pemerintah bisa memberikan kebijakan yang akan menguatkan nilai rupiah tersebut. Kalau kripto nggak ada. Kalau masalah asetnya bernilai, iya betul bernilai, dan dipakai, tapi high risk. Nah para ulama menekankan di sananya saja. Nah, kalau masih memang udah main kripto ya? Udah main kripto. Nah, iya masalah. Bagus ya, berarti anak-anak ini update ini. Padahal nggak ada HP ya? Hah? Tahu dari mana kripto? Tahu dari mana? Dari mana? Nggak apa-apa. Jadi takut, nggak apa-apa. Ya bagus ya.
Bagus, berarti mengamati perkembangan dunia muamalah kontemporer ya, Masya Allah, bagus. Ya, ada lagi Bapak yang di ujung. Apa? Grosir. Iya. Oh iya. Oh, quantity ya. Diskon. Oh, nggak apa-apa, boleh kalau itu. Boleh. Jualan quantity kan? Beli quantity tertentu dapat harga diskon gitu kan? Untuk pembelian. Oh. Itu berlaku untuk semuanya apa? Oh. Iya. 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 Enggak. Itu tidak termasuk jual beli diskon tadi, bukan, tidak termasuk. Iya, nah itu tergantung orangnya ya, masalah niat, masalah niat. Jadi sama seperti ini, sama seperti undian berhadiah. Undian berhadiah. Misalnya pasta gigi, kumpulkan sebanyak-banyaknya ya. Kalau nanti diundi dapat mobil, atau kumpulkan sebanyak-banyaknya kemasan apa tuh anak-anak kalau suka beli itu. Koko Crunch ya atau apa itu, kalau beli banyak dikirim dapat hadiah. Nah, kalau tujuan dia beli banyak buat dapat hadiah, masuk pasal gharar. Tapi kalau dia memang butuh buat jualan, beli banyak dapat diskon atau dapat hadiah, maka tidak termasuk hukum gharar, seperti itu. Oh, nggak ada masalah. Dari kitanya nggak ada masalah. Dari penjual nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Iya. Bukan mata uang tersendiri. Tidak seperti cryptocurrency, bukan. Dia rupiah. Seperti ada rupiah bentuk kertas, ada rupiah bentuk logam. Sekarang ada rupiah bentuk elektronik gitu. Hanya jenis pecahannya aja yang berbeda. Bukan mata uang baru, bukan. Bukan emas, bukan. Jadi cuma jenis mata uang yang dia sejenis. Makanya kalau top up beda nilai jadi riba karena dia sejenis. Karena sejenis, sama-sama rupiah, sama kayak nuker 100.000 dengan 10.000 10 biji. Nah, kayak gitu. Oh, enggak. Diskonnya diskon akibat top up. Kalau akibat top up riba. Top up kayak dulu awal-awal tuh. Awal-awal saya juga pernah. Top up 50 dapat saldo 100. Nah, itu riba itu. Iya. Kalau dapat diskon. Nah, itu diskon dari beli kopi apa diskon dari top up? Nggak bisa begitu. Kalau nggak beli kopi nggak dapat diskon. Berarti itu diskon atas beli kopi, bukan diskon atas top up gitu. Jadi gitu. Jadi itu iya, itu syubhat kemarin-kemarin ya. Syubhat kemarin-kemarin, wah itu diskon-diskon itu riba itu, karena kalau nggak pakai GoPay atau nggak pakai e-money nggak dapat diskon ya. Nah, ini keliru ya, ini keliru. Justru diskon itu bukan karena GoPay-nya, tapi karena transaksi jual beli. Buktinya apa? Bedanya sama di bank. Kalau di bank dapat bunga semata-mata karena kita nabung, langsung dapat bunga, nggak ada jual beli, nggak ada apa, langsung dapat bunga. Tapi kalau di e-money kita deposit langsung dapat bunga nggak? Enggak, tapi harus jajan dulu ya, jajan dulu baru dapat bonus-bonus. Itu berarti itu bonus atas
jual beli, bukan bonus atas top up. Itu tidak riba, ya tidak riba. Loh, kenapa yang dikasih bonus cuman yang pakai e-money doang? Ini subhat berikutnya nih. Nah, subhat. Yang pakai tunai kenapa nggak dikasih diskon? Nah, kalau Bapak yang jadi pengusahanya, kira-kira yang mau ngasih diskon yang nggak mau top up apa yang mau top up? Yang top up dong. Kenapa? Karena yang top up dia pasti ngabisin saldonya nggak? Pasti. Ini logika pengusaha yang sederhana, ya, sederhana. Itu prinsip ekonomi aja. Karena ini juga satu dalil yang membuktikan bahwasanya e-money bukan tabungan hutang. Kenapa? Karena orang top up bukan buat nabung, tapi buat belanja, mau dihabisin. Ada nggak bapak-bapak top up buat nabung? Kagak ada, ya. Bahkan saldonya dibatasin berapa? 10 juta ya. Kalau yang pro, kalau yang pro 10 juta. Kalau yang biasa paling 1,5 juta. Dibatasin, nggak bisa nabung. Jadi emang yang top up tuh biasanya, ini kalau saya aja top up paling seperlunya, kebutuhan sebulan atau mingguan biasanya saya kalau top up. Berapa sih buat ngojek, buat jajan gitu kan? Ya isi segitu gitu. Jadi memang tujuannya buat jual beli, bukan buat nabung. Maka ini dalil juga yang membuktikan bahwasanya akad top up e-money bukan utang, tapi adalah jual beli, ya, jual beli.